Kebanyakan orang yang hidupnya stuck itu bukan karena bodoh, bukan juga karena nggak punya potensi, tapi karena mereka nyaman jadi biasa aja. Dan yang lebih nyakitin, mereka baru sadar waktu teman-temannya udah jauh di depan. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak gini, main bareng masih sama, nongkrong masih sama, tapi satu-satu mulai naik level, karirnya naik, income-nya naik, cara mikirnya beda. Sementara lu masih di titik yang sama. Dan kalau lu punya 3 pola yang bakal gua bahas ini, jangan heran kalau 5 tahun lagi jaraknya makin jauh. Karena masalahnya bukan waktu, masalahnya ada di pola hidup lu. Lu bangun pagi, scroll Instagram sebentar. Temen lu upload foto di kantor barunya. Yang lain posting lagi closing project. Ada yang udah ngomongin investasi. Lu cuma diem, bukan karena lu benci mereka, tapi ada suara kecil di kepala lu yang bilang, gua kok masih gini-gini aja ya, siangnya lu kerja, capek, sibuk, tapi di dalam hati lu tahu, sibuk nggak selalu berarti maju. Dan yang bikin nggak enak, lu mulai ngerasa tertinggal. Bukan karena lu nggak usaha, tapi karena lu takut jangan-jangan selama ini lu cuma muter di tempat. Dan kalau perasaan itu sering muncul, berarti ada pola yang lagi lu ulang terus. Ada 3 alasan kenapa hidup lu stuck saat temen lu naik level. Yang pertama, lu sibuk reaktif bukan strategis. Kedengarannya sepele, tapi ini yang bikin hidup lu muter di tempat. Reaktif itu artinya lu cuman respon keadaan. Ada kerjaan masuk, ya lu kerjain. Ada ajakan nongkrong, ya lu ikut. Ada tren baru, ya lu ngikut. Hidup lu kayak notifikasi, bunyi dulu, baru bergerak. Masalahnya, lu nggak pernah duduk dan nanya ke diri sendiri, gua mau jadi siapa 3 tahun lagi? Bukan minggu depan, bukan bulan depan, 3 tahun lagi. Dan karena lu nggak pernah mikir sejauh itu, setiap keputusan kecil, lu nggak punya arah. Lu capek, iya. Lu sibuk, iya. Tapi sibuknya horizontal, bukan vertikal. Contohnya gampang, lu kerja tiap hari. Tapi skill yang lu pelajari, itu-itu aja. Lu nongkrong tiap minggu, tapi obrolannya nggak pernah tentang masa depan. Lu nonton konten self-improvement, tapi nggak pernah bikin rencana konkret. Lu merasa produktif, padahal lu cuma responsif. Sementara temen lu yang kelihatan biasa aja, dia mungkin nggak upload apa-apa, nggak banyak cerita, tapi dia tahu targetnya, dia tahu skill apa yang harus dinaikin, dia tahu uangnya mau dipakai buat apa, dia tahu mau ada di posisi mana 2-3 tahun lagi. Bedanya bukan di kerja keras, bedanya di arah. Orang yang punya arah bisa jalan pelan, tapi sampai. Orang tanpa arah bisa lari kencang, tapi muter-muter. Dan yang bikin bahaya, lu nggak sadar kalau lu lagi muter. Karena tiap hari terasa sibuk, tiap hari terasa ada progres kecil, tapi setelah setahun lewat, posisi lu masih sama. Sekarang coba pikirin, kalau hidup lu terus kayak gini 3 tahun ke depan, apa yang berubah? Dan ini baru pola pertama. Yang kedua, lebih halus, dan sering banget disalahartikan. Yang kedua, lu nyaman jadi rata-rata. Ini pahit, tapi ini yang paling sering kejadian. Lu bilang pengen sukses, lu bilang pengen naik level, lu bilang nggak mau kalah sama temen lu. Tapi kalau disuruh ninggalin kenyamanan, lu mulai cari alasan. Masalahnya bukan lu nggak punya mimpi. Masalahnya lu nggak cukup lapar. Lu masih butuh validasi. Masih takut kelihatan bodoh. Masih terlalu peduli sama omongan orang. Dan itu bikin lu pilih aman. Aman kerja yang gitu-gitu aja. Aman nongkrong sama circle yang nggak berkembang. Aman nunda hal yang bikin lu nggak nyaman. Padahal justru di situ titik naik levelnya. Coba lu perhatiin temen lu yang sekarang udah lebih duluan maju. Di awal dia juga cupu. Dia juga nggak jago, dia juga nggak pede, bedanya satu. Dia rela kelihatan bodoh dulu, rela mulai dari nol, rela ditertawain, rela gagal di depan orang. Sementara lu masih pengen kelihatan keren sekarang, lu pengen naik level, tapi nggak mau kelihatan amatir. Lu pengen punya income lebih, tapi nggak mau belajar skill baru dari nol. Lu pengen dihargai, tapi nggak mau masuk fase di mana lu nggak dianggap dulu. Itu namanya bukan kurang potensi, itu namanya ego lu terlalu besar. Dan ego itu yang bikin lu nyaman jadi rata-rata. Karena rata-rata itu aman, nggak terlalu gagal, tapi juga nggak pernah luar biasa. Sekarang coba jujur, lu terakhir kali melakukan sesuatu yang bikin lu kelihatan bodoh kapan? Kalau jawabannya udah lama, itu tanda lu lagi parkir di zona nyaman. Dan selama lu parkir di situ, temen lu yang berani nabrak rasa malu itu bakal terus jalan lebih jauh. Masalahnya ini masih belum yang paling berbahaya. Karena alasan ketiga ini sering banget nggak disadari. Sekarang coba lu pause bentar. Dari 2 hal tadi, mana yang paling kena? Lu nggak usah jawab di kolom komentar. Jawab di kepala lu aja. Karena jujur aja, kalau dua-duanya kena itu bukan kebetulan. Itu pola.
Dan pola itu pelan-pelan bikin jarak. Jarak antara lu dan temen lu yang sekarang mulai kelihatan beda levelnya. Lu bukan orang gagal. Lu cuma terlalu lama nyaman. Pertanyaannya sekarang satu. Lu mau terus defensif atau berani ngaku ada yang harus dibenerin? Karena yang ketiga ini lebih sering enggak disadari. Yang ketiga, ini yang paling sering kejadian. Lu kerja keras, tapi di hal yang salah. Kedengerannya nyakitin ya, tapi dengerin dulu. Lu capek, lu lembur, lu sibuk hampir tiap hari. Tapi semua kesibukan itu nggak ningkatin value lu. Skill lu nggak naik signifikan. Network lu nggak berkembang. Cara mikir lu masih di level yang sama. Itu problemnya, lu ngerasa produktif padahal cuma aktif. Produktif itu bikin lu naik level. Aktif cuma bikin lu capek. Contoh paling gampang, lu kerja 8-10 jam sehari, pulang capek. Terus bilang ke diri sendiri, ya wajar lah gue belum maju, gue kan kerja keras. Tapi kerja keras di posisi yang nggak ngasih lu skill baru, itu cuma bikin lu nyaman di level sekarang. Atau lu sibuk banget ngurus hal-hal kecil. Balas chat ini. Urusi drama kantor, ngerjain task yang bisa dikerjain siapa aja. Tapi nggak pernah invest waktu buat belajar skill yang bikin value lu naik. Bangun relasi yang levelnya di atas lu. Atau mikirin langkah 2-3 tahun ke depan. Temen lu yang sekarang naik level bukan karena dia lebih sibuk, tapi karena dia milih sibuk yang bikin dia bertumbuh. Dia mungkin nolak nongkrong, nolak kenyamanan, nolak kerjaan yang cuma bayar waktu bukan bayar skill. Sementara lu kerja keras buat bertahan, dia kerja keras buat bertumbuh. Dan itu beda jauh. Yang lebih bahaya lagi, ini nggak terasa salah. Karena tiap hari lu capek. Dan capek bikin lu merasa pantas. Padahal capek nggak selalu berarti berkembang. Sekarang coba pikir, kalau setahun terakhir pola hidup lu sama persis, jam kerja sama, lingkungan sama, cara mikir sama. Kenapa lu expect hasilnya beda? Itu bukan soal nasib, itu soal arah. Dan ini yang sering enggak disadari. Lu bukan kurang kerja keras, lu cuma kerja keras di tempat yang enggak bikin lu naik level. Makanya tiap tahun terasa sibuk, tapi posisi lu tetap sama. Dan kalau pola ini enggak lu putus tuh sekarang, 5 tahun lagi lu masih bakal bilang kalimat yang sama. Gua capek banget, tapi kok hidup gua nggak berubah. Sekarang gua cuma mau lu jujur sebentar. Bukan jujur ke gua, tapi ke diri lu sendiri. Selama ini, lu bener-bener lagi membangun hidup atau cuma bertahan biar nggak kelihatan gagal? Karena beda tipis tapi hasilnya jauh banget. Temen lu yang sekarang naik level, mereka juga mulai dari titik yang sama. Bedanya cuma satu, mereka berhenti sibuk yang enggak penting dan mulai fokus ke hal yang bikin mereka tumbuh. Lu enggak terlambat. Tapi kalau lu terus ulang pola yang sama, jaraknya bakal makin jauh. Dan 5 tahun dari sekarang, lu bakal nyesel bukan karena kurang kerja keras, tapi karena lu kerja keras di arah yang salah. Pilihan itu bukan nanti, tapi mulai hari ini. Kalau video ini ada satu bagian yang kena banget ke lu, tulis di komentar. Gua pengen tahu, lu lagi ada di fase yang mana sekarang? Bukan buat pamer, bukan buat drama, tapi biar lu sadar, lu nggak sendirian di proses ini. Kalau lu ngerasa konten kayak gini bikin lu mikir lebih dalam, subscribe. Karena di channel ini kita nggak bahas motivasi kosong. Kita bahas pola hidup yang bikin lu naik level beneran. Pelan-pelan, tapi jelas arahnya.